Cek 1 juta, cek. Saged dimulai, Bu? Saged dimulai, Pak? Nah, ini gerombolan kaya paut. Kita mulai nggih, insyaallah. Sebelum saya mulai, Pak, Bu, tidak boleh bersandar selain kepada Allah. Nek orang hidup, nek orang pengajian itu enggak boleh bersandar selain kepada Allah. Ya. Tapi kalau bersandar di dinding mboten napa-napa. Insyaallah. Sandaran juga boleh, masyaallah. Padahal ibu-ibu butuh sandaran gitu. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan mas-mas, mbak-mbak sekalian, senantiasa masih Allah berikan kenikmatan. Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah yang ini sangat mahal harganya. Dan yang paling penting yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Waktu itu saya pernah katakan, sebanyak apapun uang jenengan, seluas apapun tanah jenengan, semewah apapun mobil jenengan, setingkat apapun rumah jenengan, tidak bisa membayarkan yang namanya kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah kendaraan kita, adalah sebuah gerbong kita untuk bagaimana menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang ada di sini senantiasa Allah istiqomahkan sampai nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada Pak. Kalau ada pemimpin terbaik, Pak, maka beliau inilah pemimpin terbaik. Bu, kalaulah ada suami terbaik, maka beliau inilah suami terbaik. Bapak Ibu, kalau ada sahabat terbaik, kalau enten bestie terbaik, maka beliau inilah sahabat terbaik. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kula lan panjenengan sami yang ada di sini senantiasa termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, rahimakumullah. Gimana kabarnya pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan dereng niki? Ya. Biasanya nek Ahad pagi niku setelah pengajian Ahad pagi biasanya ada sarapan bareng. Nah, maka Pak Takmir ini kayaknya dolim kalau nggak ada sarapan bareng nih. Bukan dolim ya, emang karena waktunya waktu Ramadan nggih. Ya Allah ya Rabbi, kita sudah mau memasuki atau sudah masuk ke puasa keberapa? 25. Itu berarti, itu bertanda kurang lebih 5 atau 4 hari lagi kita akan menyudahi atau menyelesaikan yang namanya bulan suci Ramadan. Betul? Tak terasa, awal-awal kita barusan dengar sholat tarawih diumumkan, ternyata sekarang sudah mau mengumumkan sholat Idul Fitri. Betul? Itu berarti, itu bertanda usia kita semakin kesini semakin berkurang. Betul? Pertanyaannya, berkurang itu pasti, tapi pertanyaannya adalah usia kita, umur kita digunakan untuk apa di sisa-sisa waktu ini? Maka saya selalu katakan kepada para jamaah sekalian dimanapun berada, kalau sholat subuh niku di soft pertama siapa? Sepuh-sepuh, betul? Ya. Terus kemana anak-anak mudanya? Terus kemana anak-anak remajanya? Padahal kalau dilihat dari segi fisik, yang paling mampu untuk berangkat ke masjid sinten Pak Bu? Sinten Pak Bu? Anak muda. Tapi kenapa sepuh-sepuh yang selalu di depan? Yang adzan ya sepuh, sing qomat ya sepuh, sing imam ya sepuh, makmum juga ya sepuh. Apa mentang-mentang sudah mau nganu?
Mau nganu itu banyak versi, Pak. Mau umroh, mau haji, makanya taat dalam beribadah. Nah, ini seharusnya problem kita, Pak Bu sekalian. Ini seharusnya PR terbesar kita sebagai ketakmiran, sebagai jamaah, sebagai orang tua khususnya, untuk bagaimana anak-anak kita, remaja-remaja kita, generasi-generasi kita untuk cinta terhadap masjid. Karena Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang pernah saya katakan dulu bahwasanya perjalanan ke masjid itu bukanlah perjalanan kaki. Bukan perjalanan apa? Bukan perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sejauh apapun masjidnya, kalau hatinya dekat dengan masjid, pasti akan sampai. Begitupun sebaliknya jemaah. Sedekat apapun masjidnya, tapi hatinya jauh dari masjid, maka tak akan pernah sampai. Maka PR di bulan Ramadan ini dan PR setelah di luar Ramadan ini, yuk bersama-sama kita tautkan hati kita dengan masjid. Karena Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada dua tipe orang beribadah kepada Allah. Ada berapa? Dua tipe. Yang pertama, orang beribadah yang tipe pertama adalah tipe Ramadhaniun. Apa itu tipe Ramadhaniun? Orang yang beramal soleh, yang semangat melakukan aktivitas solehnya hanya di waktu bulan Ramadan. Alhamdulillah, luar biasa. Mungkin saya mengintrospeksi diri saya sendiri, mungkin juga jenengan sadar akan hal itu. Ya, maka dari mulai pagi hari inilah, yuk kita rubah. Jangan hanya sebagai Ramadhaniun, tapi ada tipe kedua manusia dalam beribadah, yakni adalah apa? Robbaniun. Apa itu Robbaniun? Yang dia beramal soleh itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia beramal soleh itu di luar waktu bulan Ramadan. 12 bulan itu dia hantam habis, dia sikat habis, karena dia tahu dia beribadah akadnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan terkhusus dengan di bulan Ramadan saja. Nah, maka kenapa di bulan Ramadan, setelah Ramadan ada namanya Syawal, betul? Syawal niku maknanya adalah peningkatan. Jangan sampai amal soleh kita di bulan Ramadan itu meningkat, ternyata setelah Syawal malah menurun. Jangan sampai sholat sunnah kita di bulan Ramadan itu meningkat, ternyata di bulan Syawal malah menurun. Jangan sampai infak sedekah kita di bulan Ramadan itu meningkat, tapi di bulan-bulan lainnya kita tidak meningkatkan amal soleh kita. Nah, maka saya mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semua, yuk bersama-sama jamaah sekalian rahimakumullah, kita meningkatkan amal soleh kita. Yuk kita stabilkan amal soleh kita di bulan-bulan manapun dan meramadankan bulan-bulan lainnya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, saya tanya ke panjenengan semua, siapa di sini yang pengen masuk surga ngacung? Alhamdulillah cuma 1-2 orang. Yuk Pak, kita ngajinya santai mawon ya, daripada ngantuk. Saya angkat tangan dulu. Siapa di sini yang pengen masuk surga? Masya Allah. Semua pengen masuk surga nggih? Saya kasih satu tips, mau? Saya kasih satu tips untuk bagaimana mau masuk surga. Mau tahu aja, mau tahu banget? Mau tahu banget? Ya, syarat masuk surga tipsnya adalah mati dulu. Betul kan? Nggak mungkin jenengan masih hidup seperti ini, jika kick brek langsung masuk surga. Kan enggak? Itu hanya ngimpi, betul? Maka syarat orang masuk surga berpindah alam adalah mati dulu. Pertanyaannya bukan kapan kita mati, Pak. Pertanyaannya bukan kapan kita mati, Bu. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah kita mati dalam keadaan seperti apa? Milih mati dalam keadaan zikiran atau jatilan? Wah, jatilan. Zikiran. Lebih milih meninggal dalam keadaan baca Al-Quran atau baca Quran? Anak-anak muda mana ini? Saya selalu katakan, lebih milih mati dalam keadaan sholawatan atau pacaran? Ada yang mengatakan pacaran sambil sholawatan. Wah, ini angel ini. Ya, maka jamaah rahimakumullah, pertanyaannya bukan kapan kita meninggal, tapi pertanyaannya kita meninggal dalam keadaan seperti apa? Pak, Bu, dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Jadikan duniamu untuk memaksimalkan akhiratmu. Jadikan duniamu sebagai alat untuk memaksimalkan akhiratmu. Maka jamaah rahimakumullah sekalian, yuk jangan terlalu nyaman hidup di dunia ini. Boleh gunakan, maksimalkan. Terus kalau misalnya hidup di dunia ini apakah nggak boleh kaya? Boleh kaya, tapi pertanyaannya kaya mau digunakan untuk apa? Apakah di dunia ini kita nggak boleh hidup enak? Silakan hidup enak, tapi hidup enakmu digunakan untuk apa? Ada kan orang yang hidup enak, bergelamangan harta,
rumahnya mewah, tapi mohon maaf tidak beribadah kepada Allah. Betul? Dan ada juga orang yang diberikan kemampuan hartanya, diberikan kemampuan finansialnya, tapi tidak digunakan di jalan Allah. Maka digunakan untuk apa? Maka digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ada barometer yang namanya harta itu bisa menjadi kebaikan buat kita. Kalau semakin meninggi perekonomian kita, semakin meninggi keuangan kita, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah disebut dengan berkah. Gampang cara melihatnya. Tapi semakin meningkat finansial kita, semakin meningkat keuangan kita, itu justru malah menjauhkan kita daripada Allah. Maka hati-hatilah. Ini yang dikatakan oleh Islam adalah apa? Istidraj. Apa itu? Kenikmatan yang melalaikan. Kalau bahasa Jawanya apa Pak? Dilulu ya. Dilulu, dilus-lus dulu, lus-lus dulu, dikembur-kembur kayak nyoh, kamu mau apa? Diberikan semua kemewahan, diberikan kemewahan harta, akhir itu setelah itu apa? Ditenggelamkan sedalam-dalamnya. Maka coba deh barometer panjenengan ketika sudah meningkat perekonomiannya atau minimal stagnan seperti itu, semakin mendekatkan diri kepada Allah atau enggak? Karena ujian itu tidak hanya ujian penderitaan, tapi ujian kenikmatan. Allah juga menguji, saya kasih kamu banyak uang, kamu gunakan untuk apa? Maka definisi dari berkah niku Pak, apa definisi dari berkah? Al-barakatuh hiya ziyadatul khair. Berkah niku definisinya adalah bertambahnya kebaikan. Kok ujuk-ujuk alhamdulillah anak saya semakin taat kepada Allah. Alhamdulillah. Ternyata ada aja rezeki yang datang. Ternyata istri saya semakin manut kepada saya. Iya, ternyata bulanannya aman gitu. Apalagi THR sampun dereng nggih, Bu. Iya, nah maka jemaah rahimakumullah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan ini, momentum adalah menjadikan diri kita takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yuk Pak, kita mainkan peran. Pak, jenengan itu disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai apa? Qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi qawwam, menjadi pemimpin, menjadi orang yang ditiru, orang yang digugu oleh siapa? Oleh anggota keluarganya. Maka saya selalu katakan kepada panjenengan bapak-bapak sekalian, jangan hanya puas untuk mencari rezeki saja, tapi coba jadilah sosok idola untuk anak-anak jenengan. Karena saya sebagai pemerhati remaja, banyak sekali anak-anak saat ini yang dia tidak mengidolakan orang tuanya. Siapa yang dia idolakan? Artis-artis di luar sana. Siapa yang dia idolakan? Artis-artis Korean yang di sana, K-pop di sana. Sehingga apa? Standar perbuatannya, standar perilakunya, standar pemikirannya sudah bukan standar pemikiran orang tuanya, sudah bukan standar pemikiran Islam, tapi pemikiran-pemikiran Barat sudah masuk ke dalamnya. Yuk maka Bapak, jenengan juga harus naik level untuk bagaimana mengasuh mengasuh anak-anak kita, mengasuh istri kita untuk senantiasa kita nih tujuan visi misi dalam kehidupan, visi misi dalam berumah tangga, yakni adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari bahaya api neraka. Apa perintahnya? Jagalah diri kalian, jagalah dirimu terlebih dahulu. Ada saat ini bapak-bapak yang mohon maaf semangat membiarkan anaknya untuk silakan nak kamu TPA semangat ya, aku wis tuwa, kamu saja nak. Nah maka bapak juga harus soleh, bapak juga harus belajar agama. Karena apa? Nyun sewu sekalian rahimakumullah, anak niku children see, children do. Kalau bahasa kali kepeknya niku. Kalau bahasa Indonesianya apa? Anak melihat dan anak melakukan. Saya pernah ketika ngajar TPA, saya tanya kepada salah satu anak-anak TPA, kenapa kamu nggak pernah berangkat sholat maghrib? Wong teman-teman pada sholat maghrib kok berjamaah di masjid. Apa dia bilang? Lah ngapain aku berangkat sholat maghrib? Wong bapak ibuku nonton sinetron di rumah. Tuh. Anak melihat dan anak melakukan. Bapak saya aja nonton sinetron, bapak saya aja nonton bola kok. Kenapain saya sholat maghrib? Wong bapak saya enggak. Hati-hati. Maka ketika kita ingin anak kita soleh, ya kita duluan harus mencontohkan anak kita soleh. Bu, jenengan dikatakan dalam Islam sebagai apa? Al-ummu madrasatul ula, sebagai pendidik pertama untuk anak-anaknya. Dulu zaman jenengan waktu kecil kan
habis maghrib tuh biasanya diajari ya, dibukain Iqra. Lenduk sini buka Iqra. Alif fathah A, alif kasro I, alif dhamma dibaca. Pinter TPA, insyaallah. Pinter dulu anak-anak kita. Lah sekarang coba jenengan 20 tahun, 30 tahun ke depan, anak-anak generasi saat ini, Lenduk sini habis maghrib ibu bapak bukain TikTok ya. Ibu bukain YouTube ya. Akhirnya apa? Pola sikapnya, pola pikirnya, perilakunya sudah bukan kayak jenengan dulu. Maka apa? Beda generasi, beda penanganan. Betul? Nah, maka kenapa kok saya selalu dakwahnya ke remaja masjid, dakwahnya ke anak-anak sekolah, ke anak-anak muda? Karena mereka inilah yang nanti akan mengisi masjid. Mereka inilah nanti yang akan menjadi khutbah, akan menjadi dai, akan menjadi penerus-penerus kalian. Jenengan-jenengan semua. Gak mungkin kan jenengan niku semua akan hidup terus, kan gak mungkin ya. Pasti jenengan akan akan meninggal dunia. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Takmir. Guyu. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak, kulo sing ngomong di depan sini, mati semua kita akan mati. Rumah yang kita cintai akan kita tinggalkan. Luasnya tanah akan kita tinggalkan. Seberapa banyak uang yang kita punya akan kita tinggalkan. Istri-istri yang istri satu saja. Istri, mohon maaf kelewatan. Kebablasan maksudnya. Istri yang cantik akan kita tinggalkan. Suami yang ganteng juga akan kita tinggalkan. Kita akan menuju ke liang lahat. Berapa ukurannya? Alhamdulillah, ampun ngukur nggih. Sudah mempersiapkan diri. Iya, karena sebaik-baik nasihat yakinnya adalah kematian. Betapa banyak orang yang merencanakan sebuah kehidupan yang enak, kehidupan yang mewah, tapi akhirnya ujung-ujungnya dia akan mati juga. Nah, maka Pak Ibu sekalian rahimakumullah, yuk kalau kita tahu nih kita akan mati, maka kita mencari bekal sebanyak-banyaknya hidup di dunia ini. Maka dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita meninggal dunia, maka terputuslah semua amalan kecuali tiga hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yuk, ajarkan anak jenengan ilmu agama. Betapa banyak saat ini, mohon maaf harus saya katakan, orang tua mendidiknya itu apa? Mendidiknya tentang materi. Besok kamu lulus SD, kamu SMP di sini, SMA di sana, kamu kuliah di sana, setelah itu kamu dapat pekerjaan, setelah dapat pekerjaan yang enak, baru kamu nanti kejar karir ini, baru kamu nanti menikah, baru kamu punya rumah, punya mobil, begitu kan seterusnya. Iya, maka yang tertanam di benak anak adalah materi. Sejak kecil seperti ini, mohon maaf, di materi sekolah kita ada yang namanya apa? Waktu adalah uang atau time is money. Maka manusia bergerak saat ini, orang bergerak saat ini, kalau dia tidak mendapatkan uang, maka dia tidak akan bergerak. Betul? Dia harus bergerak ketika nanti, kalau saya mau bergerak harus ada uang. Maka saat ini banyak orang yang mempertuhankan uang. Banyak orang yang diperbudak oleh uang. Maka nggak salah saat ini Rubicon nggak terbayarkan pajaknya. Orang bilang, orang bijak bayar pajak, justru malah yang dibayari pajak malah nggak bijak. Betul? Kalau jenengan sepakat membayar pajak, seharusnya membayar zakat lebih semangat. Betul? Betul. Nah, kenapa kok kita saat ini masih sering dibohongi saja Bapak Ibu sekalian? Nah, maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, fundamental atau dasar dalam kita mendidik anak bukan materi terlebih dahulu. Tapi apa? Ilmu agamanya. Agama ini saya katakan sebagai pondasi. Kalau jenengan bikin rumah, apa yang pertama dibangun? Atapnya langsung? Wah, bro, enggak mesti. Apa dindingnya langsung? Enggak, pasti pondasi. Tukang-tukang selalu mengatakan, kalau bangun rumah niku yang pertama adalah uang dulu, Pak. Nggak ada uang ya pondasi nggak jadi. Pondasinya adalah apa? Agama itu. Karena apa? Kata Ali bin Abi Thalib, mendidik anak itu dibagi menjadi 7 kali 3.
7 tahun pertama, tanamkan ke dalam mereka tentang kelembutan. Maka kalau usia 0 sampai 7 tahun itu jangan dibentak-bentak. Karena di dalam sel otak anak-anak itu ada miliaran sel otak. Ketika dapat cacian, ketika dapat makian, ketika dapat sentuhan fisik, misalnya dicubit, ditendang, dipukul, maka ada ratusan sel otak yang akan rusak. Mengakibatkan apa? 1, mereka cepat lelah. 2, mereka selalu merasa pesimis atau mereka tidak punya semangat. Yang ketiga, tingkat rasa kepercayaan kepada orang tuanya akan menghilang. Maka 0 sampai 7 tahun itu didik anak dengan kelembutan. Mereka memang salah, tapi dinasehati pelan-pelan. Nah, 7 tahun kedua, 7 sampai 14 tahun itu tanamkan mereka dengan prinsip. Ini baik, ini enggak baik. Ini benar, ini tidak benar. Ini halal, ini haram. Tanamkan prinsip kepada mereka. Contoh misalnya anak-anak cewek. Duk, kalau kamu keluar rumah wajib pakai kerudung atau pakai jilbab. Kalau kamu tidak keluar pakai itu, maka kamu membuka auratmu. Ketika kamu membuka auratmu, maka dosa jariahnya mengalir ke bapakmu. Tanamkan itu ke anak-anak. Kalau kamu main bola, kalau kamu misalnya keluar kerja bakti, tolong pakai celana training. Karena aurat seorang laki-laki itu di mana? Sampai bawah lutut. Tanamkan mereka seperti itu. Kamu nggak boleh berbohong. Kamu nggak boleh berpacaran. Ketika ada cowok yang menyentuh kamu, langsung ngomong ke bapakmu. Seperti itu, tanamkan. Nah, selanjutnya dari usia 14 sampai 21 tahun, ajak mereka untuk musyawarah atau diskusi. Kadang, Bu, Pak, anak itu nggak suka diomongi. Nggak suka apa? Diomongi. Tapi anak itu suka diajak ngomong. Tanya, Nduk, gimana sekolahmu? Gimana teman-temanmu? Aman kan? Gimana pelajaranmu? Diajak ngomong. Jangan sampai anak pulang ke rumah, langsung, Nduk, sekolah ngendi wae kowe iki? Sore-sore kok malah mayang wae. Jadi anak itu ngerasanya, alah mah, ceramah wae. Maka diajak ngomong, jangan sering diomongi. Itu nggih. Sehingga apa? Orang tua menjadi idola untuk anak-anaknya. Pak, Bu, perhatikan kalimat saya. Di dalam Islam itu, ibu niku disebutkan atau diciptakan dari tulang apa? Tulang apa? Tulang sapi. Tulang rusuk. Tulang rusuk niku identik dengan lurus atau bengkok? Bengkok. Maka Pak, fitrahnya seorang wanita itu bengkok. Kalau dia dipaksakan untuk lurus, maka dia akan patah. Betul, Bu? Tapi kalau dia dibiarkan terus akan membengkok, maka dia akan bengkok. Maka untuk mengatasi seorang wanita, mengatasi seorang istri, 1, peka terhadap istri. Nek wis cemberut-cemberut, nggak enak, langsung tempelkan 100.000, cek. Nah, mesti aman, mesti guyu-guyu. Iya, ketika misalnya dia berbuat salah, karena memang wanita itu selalu benar, betul Bu? Selalu benar, walaupun mau salah, tetap selalu benar. Nah, maka itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Ketika dia dipaksa untuk lurus, maka dia akan patah. Dan ketika dibiarkan bengkok, maka dia akan bengkok. Maka cukup dinasihati dan dipeka terhadap seorang wanita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita berbicara kembali mengulas yang tadi saya katakan. Ketika kita hidup di dunia ini, terputuslah semua amalan. Yang pertama, kecuali ilmu bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Yuk, infak yang ada di masjid yang telah diputar, tolong dimaksimalkan. Mindset kita bukan mengeluarkan, tapi menabung. Investasi sejatinya adalah investasi akhirat. Ya, tidak ada kata tidak mampu. Insya Allah kalau ada niat pasti ada jalan. Nggak ada niat pasti banyak alasan. Berapapun itu. Maka saya selalu bilang ke jenengan semua itu adalah inspiring. Infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Iya. Karena apa? Di waktu subuh niku ada 2 malaikat yang mendoakan orang yang berinfak. Satu malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah kelapangan seseorang ini ketika dia berinfak di waktu subuhnya. Ada lagi mengatakan satu malaikat, ya Allah, berikanlah dia kesempitan rezeki ketika dia tidak berinfak di waktu subuh. Yuk, maka program Nurul Iman Kali KP ini coba bikin kencelengan subuh misalnya. 1 jamaah bawa 1 jamaah bawa 1. Nanti setiap 1 bulan selesai dikumpulkan. Nanti ditukarkan dengan kencelengan yang baru.
Seperti itu. Insya Allah nanti akan mengalir jariah-jariah dan infak sedekahnya akan digunakan untuk operasional masjid, digunakan untuk operasional yang lainnya. Gitu. Dan yang ketiga, dari ilmu yang bermanfaat, terus sedekah jariah, yang terakhir apa? Doa dari anak soleh. Pak, Bu, saya sedikit cerita. Ada sebuah kasus. Dia backgroundnya, keluarganya luar biasa kayanya. Bapaknya kaya, ibunya kaya, punya anak. Tapi anaknya nggak pernah diajak atau tidak pernah diajarkan tentang Islam. Anaknya cuma dikasih materi. Kamu butuh mobil, saya berikan mobil. Kamu butuh tanah, saya berikan tanah. Kamu butuh uang, saya berikan uang. Ketika ibunya meninggal dunia, Pak. Ketika ibunya meninggal dunia, Bu. Maka sang anak-anaknya itu tidak bisa mensolatkan jenazah ibunya. Karena apa? Karena dia nggak tahu tata cara sholat jamaah. Coba Bu bayangkan, di dunia sudah dicor-corkan semua hartanya buat anak-anaknya, ketika ibunya meninggal nggak bisa mensolatkan jenazahnya. Kira-kira sakit mboten, Bu? Sakit mboten, Bu? Sakitnya di mana? Sakitnya di mana-mana. Iya, bayangkan coba. Sekelas anak-anak seperti itu saya tidak bisa mensolatkan jenazah. Nah, ini yang harus kita tanamkan bersama-sama kepada anak-anak kita. Fundamentalnya adalah agama. Ketika agamanya sudah kuat, dapat kelebihan rezeki, maka rezekinya digunakan untuk yang baik-baik. Ketika fundamental agamanya sudah kuat, ketika ada harta yang masuk ke dalam dirinya, dia gunakan untuk baik-baik. Betapa bahayanya ketika fundamental agamanya tidak ada, hartanya dimasukkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mobilnya masuk ke dalam dirinya, tidak gunakan untuk yang bermanfaat. Yuk, maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadikan generasi muda kita yang ada di Kali Kepek ini, Pak, khususnya Karang Tarunanya, anak-anak remaja masjidnya, anak-anak kita terutama, yuk jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita coba kembali ke esensi dari puasa. Maka puasa ini ada 3 tingkatan. Ada berapa, Pak? Ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasanya orang umum atau puasanya orang awam. Biasanya kalau orang awam itu mengatakan apa? Hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, serta menahan kemaluan dari syahwatnya. Betul? Maka selesai perkara. Ini puasanya orang umum. Yang kedua, ada puasanya orang khusus. Apa itu puasanya orang khusus? Menahan pendengarannya, menahan penglihatannya, menahan lisannya, tangannya, kakinya, dan semua anggota badannya dari berbagai dosa-dosa. Ini puasanya orang khusus. Dan yang ketiga, ada lagi puasanya orang khususnya khusus. Nah, ini kalau bahasa kerennya core of to the core. Ini inti dari inti orang puasa. Apa yang dimaksud dengan khususnya khusus? Yang adalah puasa hati dan hasratnya terhadap dunia. Maka kenapa 10 malam terakhir niku kita diperintahkan untuk apa? I'tikaf. Coba tinggalkan dunia sebentar. Kira-kira bisa nggak kira-kira kalau misalnya kita tinggalkan dunia ini untuk 10 hari terakhir? Apakah dunia akan pergi meninggalkan kita atau enggak? Nah, maka pikiran tentang dunia dan menahan diri dari apapun selain Allah Ta'ala. Nah, ini puasanya khususnya orang khusus. Sehingga apa? Kita tidak menjadi hubud dunia, tidak cinta terhadap dunia. Banyak orang saat ini yang dia gelisah tidak mendapatkan dunia daripada dia gelisah tidak mendapatkan ilmu akhirat. Apalagi pernah kan jenengan tuh, saya waktu itu sampaikan ke jenengan, ada tangan ibu-ibu di negeri-negeri Konoha sana yang mengatakan, saya tuh heran sama ibu-ibu saat ini, kok senengannya pengajian, woy. Tahu kan? Nggak usah sebut nama, nanti tidak saya dipersekusi. Bilang gitu, saya ini heran sama ibu-ibu saat ini, kok senengannya kok berangkat pengajian, harap dikapake anaknya. Saya yakin ibu-ibu yang seperti itu tuh tidak pernah berangkat pengajian. Lanjut dengan jenengan inilah berangkat pengajian seperti ini, minimal ada satu pemahaman, jenengan aplikasikan dalam keluarga, maka akan menjadi jariah dan akan menjadi bermakna dalam keluarga jenengan. Betapa bahayanya ketika kita hidup nih tidak pernah berangkat ke majelis ilmu, ibarat tanaman nggak pernah disiram, jadinya apa? Gersang. Maka salah satu menghidupkan hati kita nih, Pak, Bu, dengan apa? Bermajelis ilmu. Insya Allah ketika kita bermajelis ilmu seperti ini, maka Allah akan mudahkan langkahnya kita menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang dia menempuh satu perjalanan ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Ramadan ini dan di luar bulan Ramadan, maka setan itu sangat suka yang namanya menggoda manusia. Perhatikan kalimat saya. Setan tidak mengganggu manusia, tidak menggoda manusia untuk tidak berbuat kebaikan. Tapi setan itu menggoda manusia untuk menunda-nunda kebaikan. Contoh misalnya, suayai bar subuh penae mocolah 1-2 ayat atau 1 lembar 2 lembar. Sek lah, tak nonton sinetron sek misalnya. Sek, aku tak buka HP sek lah. Akhirnya apa? Ngantuk, akhirnya ketiduran. Maka nggak akan jadi beramal soleh. Sama misalnya, aku tak berinfak dulu lah, tapi nantilah kalau misalnya sudah ada uang. Nah, maka ketika sudah ada uang malah lali berinfak, betul? Nah, maka setan mengajak manusia, menggoda manusia untuk tidak berbuat kebaikan, tapi setan mengajak manusia untuk menunda-nunda yang namanya kebaikan. Apapun itu. Contoh misalnya anak muda yang seharusnya baiknya adalah menikah, tapi menunda-nunda dulu dengan berpacaran. Akhirnya apa? Selama dia pacaran, maka dosa-dosanya itu akan terkumpulkan. Maka Pak, Bu, orang di sini ini yang terjadi di masyarakat kita. Orang tuh kadang kalau mau bahagia butuh syarat, betul? Saya nanti bahagia kalau sudah punya rumah mewah. Saya nanti bahagia kalau sudah punya misalnya tanah yang beribu-ribu hektar. Saya nanti bahagia kalau sudah punya usaha ini. Ketika manusia menstandarkan semua itu kebahagiaan, maka saya yakin tak akan pernah bahagia. Betul? Maka BTS. Apa Pak? BTS. Apa Bu? BTS. Apa itu BTS? Bahagia tanpa syarat. Umat mukmin tuh, orang Islam tuh bahagianya tanpa syarat. Justru dia yang menciptakan kebahagiaan. Duduk bermajelis ilmu seperti ini bisa bahagia, alhamdulillah. Ketemu dengan keluarga di rumah, istri dan anak, alhamdulillah. Punya pendapatan cukup, alhamdulillah. Cukup beli tanah, cukup beli rumah, itu dibilang cukup. Karena banyak orang yang dia punya ekonomi yang banyak, meningkat, tapi tidak bersyukur dan tidak merasa cukup karena hatinya sempit. Pokoknya harus nyari kerja. Begitu udah ngumpul, kok rasanya kurang terus ya? Inilah fitrah manusia, selalu ngerasa kurang. Nah, yang selanjutnya yang kedua, apa tahapan iblis untuk menggoda manusia? Selain tadi menunda kebaikan, yang kedua mudah mengeluh. Kayaknya saya nggak bisa deh. Saya punya utang segini, kayaknya saya nggak bisa deh melunasi. Enggak. Harus optimis bagi orang Islam tuh. Yang ketiga, prasangka buruk. Nih, sesama istri, sesama suami, ya, dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan ketakmirannya, dengan jamaahnya. Tolong, jangan pernah sekali berprasangka buruk. Karena di Quran surah Al-Hujurat, coba cek dengan di ayat 12-nya, di situ dikatakan jangan terlalu banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu datangnya dari setan. Ketika misalnya teman jenengan jamaah berangkat ke masjid, yang nggak pernah kelihatan di masjid berangkat ke masjid, paling mau golek rai tok. Muncullah prasangka buruk. Delok kai hati-hati gini segala macamnya. Delok kai ngajine eksklusif banget, hati-hati, prasangka buruk. Maka tinggalkan prasangka buruk itu, yuk kembali kita berhusnuzon kepada sesama teman kita, sesama rekan kita, sesama pasangan kita. Jangan ada prasangka buruk, karena ini cara setan untuk menghancurkan kita semua. Dan yang keempat, iblis atau setan menggoda manusia itu dengan putus asa. Betapa banyak kan saat ini bapak yang KDRT istri, suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, ibu bunuh anak, anak bunuh ibu. Ada kan banyak? Banyak. Karena apa? Mereka putus asa. Dan paling banyak rata-rata itu dari bab ekonomi atau terlilit hutang. Mohon maaf. Pak, Bu, sekarang saya tanyakan jenengan. Di sini yang usia pernikahannya paling terlama sinten? Ada, Bu? 10 tahun ada? Lebih. 20 tahun?
Lebih, bahkan 30 tahun ada? Ada. Ya, pertanyaan saya, apa inti dari sebuah pernikahan? Ada jamaah yang bilang, duit mas. Ya memang duit. Apa paling inti dari kita menikah? Apa inti dari sebuah pernikahan, Bu, Pak? Kenapa? Inti dari sebuah pernikahan itu adalah komunikasi, ngobrol, ngomong sama pasangan. Banyak saat ini kenapa yang saling bunuh-bunuhan, yang saling KDRT-nan? Karena komunikasinya bermasalah. Ada punya hutang, tidak dikomunikasikan dengan baik, pasti akan hancur. Ada permasalahan kecil, bahkan besar, tidak dikomunikasikan, maka akan hancur. Maka inti dari sebuah pernikahan itu adalah komunikasi. Ciptakan komunikasi yang baik. Kata Rasulullah SAW adalah sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Khairukum li ahlikum. Coba deh, sebelum jenengan berprestasi di luar, coba berprestasi dulu di keluarga. Sebelum jenengan baik keluar, coba dulu deh baik dengan keluarganya. Karena kadang dengan keluarga sendiri, kadang dengan istri sendiri, kita tidak lemah lembut. Betul? Kadang kita lemah lembutnya kepada seseorang, kepada tetangga kita, tapi terhadap istri kita, terhadap anak kita, kita enggak. Yuk, maka coba internal dulu, baru eksternalnya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, goals dari bulan Ramadan ini, udah masuk 5:30. Goals dari bulan Ramadan ini yang pertama adalah bagaimana bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi dari esensi dari berpuasa adalah menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatnya amal soleh kita. Yang dulu sebelum Ramadan sholat duha kita tidak ada, nanti di bulan Ramadan ini bertambah Ramadan, dan nanti di Syawal kita juga duha kita akan kenceng lagi. Nah, itu meningkatnya amal soleh, termasuk infak dan sedekah kita. Yang ketiga, mentautkan hati kita dengan masjid. Pak, Bu, PR kita bersama, anak-anak kita, generasi-generasi kita itu sudah mohon maaf memandang sebelah mata tentang masjid. Betul? Masjid hanya dijadikan tempat apa? Tempat sholat saja, tidak menjadikan tempat mereka tempat nongkrong, tidak dijadikan tempat mereka tempat hiburan. Mereka ramai, mereka asyik, mereka semangat ketika masuk bulan Ramadan. Betul? Ketika di luar bulan Ramadan, mohon maaf, nggak ada sama sekali orang-orangnya. Yuk, maka saya pingin ada follow up lanjutan, ada keberlanjutan setelah ini. Mungkin nanti di Syawal kita agendakan pengajian buat anak-anak mudanya, buat remaja-remajanya. Kira-kira setuju mboten? Setuju mboten? Alhamdulillah. Nah, yang keempat, mudah menahan amarah, mudah memaafkan, dan mudah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Karena Pak, Bu, manusia ini ada dua tipe mata. Ada berapa? Dua. Sebelum saya closing, ada dua tipe mata. Yang pertama, mata lalat. Pak, Bu, lalat niku tempatnya di mana? Kotoran. Tempatnya di sampah, betul? Ya, maka lalat niku akan selalu melihat kotoran, akan selalu melihat yang jelek-jelek, akan selalu melihat yang kotor-kotor, betul? Maka jangan menjadi mata lalat. Manusia jangan menjadi mata lalat yang selalu melihat keburukan orang lain tapi lupa melihat keburukan diri sendiri, yang selalu melihat kekotoran orang lain tanpa melihat kekotoran diri sendiri, yang selalu mengejudge orang lain buruk padahal bisa jadi kita yang buruk, bisa jadi orang yang kita hina itu, orang yang kita sampaikan keburukannya, bisa jadi dia punya amalan spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nah, maka yang kedua, ada namanya mata lebah. Tahu, Bu, lebah, Pak? Tahu? Lebah niku tempatnya di mana? Di madu, betul? Di bunga-bunga. Maka lebah selalu melihat yang bagus-bagus, selalu melihat yang manis-manis, selalu melihat yang wangi-wangi, betul? Maka Pak, Bu, manusia jadilah mata lalat, mata lebah. Kenapa ini ke mata lebah? Mata yang selalu melihat kebaikan orang lain, mata yang selalu melihat kewangian orang lain. Ketika misalnya ada sebuah kebaikan, oh, alhamdulillah. Ketika ada sebuah keburukan dalam dirinya, singkirkan keburukannya, coba lihat apa potensi dalam dirinya. Maka kita akan menjadi orang yang senantiasa enak dalam menjalani kehidupan kita. Karena kalau orang sudah benci terhadap seseorang, pasti saya yakin pasti akan sempit hatinya. Contoh misalnya, ketemu orang yang benci di masjid. Alah, kayak berjamaah yang masjid deh. Alah, begah aku ketemu. Akhirnya nggak berjamaah, muter, set.
Kita mau nyari apa sih sebenarnya Pak Bu? Ya kan gitu ya. Masa gara-gara kita benci sama seseorang kita nggak jadi sholat berjamaah? Kan gitu. Kalau kita memulai sesuatu karena Allah, kenapa harus berhenti karena manusia? Bisa jadi ada hati kita yang kotor. Ya. Yang selanjutnya, yang kelima, mudah melihat diri sendiri atau bunda mudah menilai diri sendiri. Yuk, kita coba pasang kaca pembesar kita coba buka cermin kita introspeksi siapa yang sepantasnya diintrospeksi, yakni adalah diri sendiri, diri kita sendiri. Yuk, maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di Ramadan tahun ini, yuk jadikan kita menjadi orang yang lebih sabar, ya, menjadi orang yang lebih menahan amarah, menjadi orang yang lebih memaafkan orang lain, lebih menjadi orang yang selalu melihat kebaikan orang lain. Insya Allah, ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang enak dalam menjalani kehidupan, saya yakin kali kepa ini akan menjadi makmur ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, yuk jangan cuma ramai di Ramadan saja, jangan cuma ramai di momentum tarawih saja, tapi yuk coba Syawal besok kita tingkatkan amal soleh kita tingkatkan sholat malam kita, tingkatkan sedekah kita agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya doakan semoga jenengan bersama keluarga senantiasa diberikan kelancaran rezeki, diberkahi hidupnya, berkah lancar rezekinya, anaknya senantiasa diberikan anak yang keturunan para penghafal dan pengamal Al-Quran, menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, dan kita berdoa bersama semoga kita ini tidak hanya berkumpul di masjid ini, tapi kelak Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita tutup dengan doa, semoga apa yang kita niatkan pada pagi hari ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga bisa menjadi wasilah pada dosa-dosa kita di masa lampau. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati inayah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa limi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافه واعف عنا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, berkah selalu, barakallahu fikum. Semoga panjenengan sehat-sehat selalu. Doakan saya, doakan keluarga saya senantiasa kita bisa kelak berkumpul di Idul Fitri dan kita saling memaafkan satu sama lain dan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada sikap, ucap dan durasi yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.